Nah, 5 nyambung yang tadi, cara screening di market di 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 market yang lagi kayak gini gimana kok? Lagi sepi banget nih. yang fundamentalnya bagus. Sama ada isu. Jadi contoh gini, kita lihat kan tadi gue bilang, oh batu bara mungkin bakal turun gitu. Tapi isunya adalah kita memang nunggu batu bara itu bagi dividen. Ya udah, nah next yang terdekat bagi dividen siapa? ITMG. Ya udah, itu bisa dijadiin bahan buat short term trade kan 1 bulan ke depan karena ITMG bakal RUPS sebagai dividen gitu. Kelihatan walaupun batu bara turun bisa jadi saham-saham batu bara itu pada naik gitu karena faktor dividennya itu bisa. Nah, gitu. Terus kalau fase kayak sekarang kan sepi. Sebenarnya ya ini tuh balik kayak semula gitu, kayak awal aja gitu sebelum Covid ya rata-rata juga cara trading yang safe gimana? Ya fundamental faktornya harus kuat gitu. Kayak Bevin, semua sektor tech itu pada turun. Bevin juga dulu kan ngikutin tech, dia kan satu ekosistem sama Goto. Kenapa dia masih bisa naik? Cek, oh, kerjanya bagus. Itu makanya bertahan, makanya oh ketika fasenya uptrend dengan fundamental faktornya juga cukup bagus, gue berani lebih yakin untuk bisa entry gitu. Kayak tadi ada yang nanya, kok Astra gimana? Astra ya tenang-tenang aja, kinerjanya juga mulai bagus, mulai uptrend lagi, NPM-nya mulai naik lagi. Astra 10 terakhir bolak-balik doang kok, 5 sampai 8 ribu. Ya sekarang di 5 ribuan beli, kemarin tiba-tiba brok naik, ya udah gue tinggal syukur gitu kan. Kalau yang ngeliatin story gue pasti pernah lihat tuh, gue bilang Astra 5.600 kali aja jadi mobil baru kan gitu. Jadi bakalan nambah mobil apa nih kok kira-kira? Enggak lah, Dari cukup dulu lah. kemarin kayaknya udah lihat mobil warna biru sih kok. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih kok. MPM itu lebih bagus lihat secara annual atau quarter? Oke, uh, annual itu kan total dari quarter gitu. Quarternya kalau quarternya naik terus, ya pasti annualnya naik gitu. Cuma ada beberapa bisnis kan yang tergantung sama quarter. Contoh kayak LPPF di zaman-zaman lebaran pasti dia NPM-nya tinggi gitu. Di zaman-zaman luar lebaran pasti NPM-nya lebih rendah. Nah, tapi overall aman gitu. Jadi kalau naik turunnya itu cenderung nggak terlalu beda jauh dan memang dia bermainnya pada fase-fase kuartal tertentu ya oke. Tapi banyak orang kan kok ini NPM-nya quarterly ada penurunan nih, cek dulu penurunannya itu make sense apa enggak, terus masih lebih tinggi kak secara annually gitu. Kalau annually-nya masih lebih tinggi ya nggak masalah, mungkin memang dia di bulan Desember itu lagi sepi lah, nggak rame gitu, wajar kalau memang itu NPM-nya turun gitu, memang sengaja diturunin supaya tetap jualannya gampang gitu. Kalau dia jualan mahal terus kan ya susah gitu. Tapi ada beberapa perusahaan, maka harus lihat karakteristik perusahaannya juga gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang oh NPM-nya 1 tahun stabil aja begitu, tapi secara annual naik gitu. Berarti apa? Berarti tahun ini gue bisa jualan lebih gampang daripada tahun lalu gitu. Jadi gitu ya guys. Nah, uh, nah ini kayaknya mau nanyain bocoran dari Kokis. Setelah era batu bara, komunitas apa yang potensi bagi dividen gede kok? Batu bara terus yang bagi dividen gede ya consumer lah, consumer kinerjanya mulai bagus, berharga pada kayak Sampurna di bawah 1.000 mah tinggal borong gitu kan, karena di bawah 1.000 pun dividennya 8%. Makanya di situ terus kalian lihat NPM-nya Sampurna itu udah mulai naik loh ke MSP gitu, even di saat sorry oke annualnya masih turun. Nah annual turun itu kan gini, kita lihat ada perusahaan yang NPM-nya itu turun akibat dari penjualan tak laku. Ada perusahaan yang kayak Sampurna ini NPM-nya turun akibat dari cukai yang terus dinaikin gitu. Nah, kalau orang tanya, kok ini kan sebenarnya penurunannya Sampurna ini dipaksain gitu. Jadi NPM-nya turun sampai 1 digit gitu. Oke, pertanyaannya adalah pemerintah mungkin nggak naikin terus cukainya sampai perusahaan ini rugi? Gua nggak yakin gitu. Berarti kalau pemerintah naikin terus cukainya sampai perusahaannya rugi, pemerintah yang salah
gitu. Berarti memang pemerintah mau bunuh perusahaan ini, dan gue nggak yakin pemerintah mau bunuh perusahaan ini gitu. Jadi kalau NPM sekarang sisa sedikit itu, ada kemungkinan tahun depan cukainya berhenti, atau kalau cukainya ditambah naik, perusahaannya naikin harga gitu. Oke, karena ini bukan masalah jualannya nggak laku, jualannya tetap laku, masalahnya adalah bebannya yang dinaikin terus sama pemerintah gitu. Nah, ketika dia naikin harga jual, bisa jadi NPM-nya naik. Ketika ini mulai naik, kalian siap-siap panen HMSP, mulai naik lagi pasti gitu. Tapi at least di bottom line-nya sekarang ini, kalian dapat dividen sekitar 7-8%. Itu udah worth it banget sekelas HM Sampurna gitu. Ya, apalagi sekarang kan mereka keluarin produk yang nggak ada asap kan, tembakau kunyah kan gitu. Nah itu juga salah satu yang nggak kena cukai. Artinya apa? Artinya bisa jadi penjualannya ya NPM-nya bisa nambah gitu karena nggak kena cukai, bebannya kecil gitu. Nah itu makanya kita harus lihat bisnis perusahaannya. Ini perusahaan mau ngapain? Gimana cara dia ngadepin cukai? Kemarin dia nggak ada terobosan baru gitu kan, ya udah pasrah kena cukai. Nah sekarang mereka mulai muncul gitu. Nah hal-hal yang muncul ini tuh dilihat cukup menarik. Kayaknya harganya mulai bertahan tuh naik gitu MSP-nya. Oh hari ini ribuan lagi ya. Tadi gue lihat sempat merah 1120 closingnya naik. Oh MSP. itu. Jadi yang simpel sebenarnya milih saham tuh nggak susah gitu. Tapi banyak orang kok rasanya susah banget. Iya. Mungkin mereka belum mengerti cara analisanya kali kok. Ya. Sama pengen harga. Sama tadi kalau salah gak mau cut loss. Ya benar. Udah tahu. Yang tadi gue jelasin tuh kalian bisa lihat ya, saham-saham yang gue jelasin tadi itu gerakannya jauh lebih gampang, jauh lebih naik. Makanya kalau kalian lihat kok Arto gimana, ya lu lihat Arto gimana gitu, jualannya gimana, makanya turunnya bisa dalam. Kok agro gimana, kok BBYB kenapa bisa turun dalam gitu, kok kenapa Aces bisa turun dalam gitu. Banyak orang kan lihat gini, orang lihat oh kok S1R kan bagus ya, turun dari 2000 karena cuma 500, menarik dong bisa dibeli. Lu lihat NPM-nya, jualannya tambah susah, untungnya tuh makin kecil, jualannya tuh makin nggak banyak marginnya. Ketika marginnya mulai nggak banyak, lu beli sekarang ngarepin balik ke 2000, nggak make sense, nggak mungkin gitu. Kok tapi mulai naik ya, kalau cari 20-30% mah lu tutup mata juga, perusahaan jelek juga bisa kan. Masalahnya lu nyari yang sustain itu, cari yang lebih gampang apa nyari yang susah kan gitu ya, tinggal pilih gitu. Ini ada yang bilang susah karena fokus nyari saham beggar kok. Benar. Nah, untuk kalian bisa dapetin saham beggar tadi, faktor fundamental itu harus kuasain. Karena kalau kalian nggak ngerti tentang fundamental, kalian beli saham naik 10%, kalian pikir kalian tuh hoki. Waduh, hoki nih naik 10%, besok masih naik nggak ya? Udah deh, gue jual deh daripada besok turun. Kenapa? Karena nggak ada faktor fundamentalnya. Kalau kalian punya faktor fundamentalnya, turun, oh naik 20%, ya wajar, kinerjanya bagus. Gue expect lebih malah naiknya, kan gitu. Gue expect tahun depan kayaknya Pegas itu kalau kita lihat mulai bagus. Karena apa? Karena gas untuk rumah tangganya bisa disuplai untuk semua orang dan bebannya jadi murah. Ketika bebannya murah, labanya meningkat. Ketika labanya meningkat, dividennya tambah gede. Happy nggak? Happy. Dan lu berani tahan nggak? Berani, karena ada faktornya. Kok ini pertanyaannya agak jadi resesi nggak kok? Gini loh, kalian tuh jangan terlalu jadi penikmat berita. Ya, setiap tahun itu pasti akan ada berita jelek. Sebagus apapun itu kinerjanya, ya. Jadi tahun ini resesi, tahun lalu itu resesi juga, ya kan? Karena tahun lalu nggak jadi resesi, tahun lalu perang, ya. 2021 after COVID rencananya suku bunga dinaikin. Sebenarnya 2021 tuh pikirnya orang-orang resesi waktu itu. 2020 COVID. 2019 siklus 10 tahunan, ya. 2018 sama siklus 10 tahunan tapi nggak turun-turun. 2017 itu apa ya? Pemilu, jelang pemilu, ekonomi jelek, gitu. 2016 itu
batu bara. Waktu itu beritanya batu bara itu kiamat. Ya sama lah kayak tahun 2021 kemarin. 2015 Yunani Brexit gitu. Setiap tahun pasti ada berita jelek. Lu kalau ngarepin berita jelek toh nggak bakal bisa cuan, nggak jadi trading gitu. Yang kita lihat apa? Fakta, kinerjanya bagus nggak gitu. Kalau memang fundamental faktornya oke, kinerjanya bagus, ya kenapa enggak gitu, beli aja. Justru gue nunggu kalau nanti turun lagi kayak COVID, itu kesempatan gue bakal borong banyak lagi. Dan tadi, kalau kalian punya faktor cut loss-nya, ketika fasenya downtrend, kalian berani cut loss, nanti beli lagi di bawah. Gitu. Gitu guys. Jadi kalian harus berani cut loss ya kok. Harus. Biar bisa apa nih. Buku nulis, untuk bisa tahan lama di trading, syaratnya ada 3. Cut loss, dan cut loss. Bener guys. Kalau kalian nggak sahamnya jelek, ya bye-bye aja ya nggak sih kok? Ya, karena gini loh, kita nggak pernah tahu nih perusahaan ini bakal jadi jelek apa bagus. Nokia aja dulu diagung-agungin, sekarang hilang. Itu luar negeri. Dalam negeri lah, Bumi itu dulu bagus banget, sampai harganya 8.000 gitu. Itu ya, Bumi itu naik dari harga berapa kalau nggak salah, Rp500 sampai 8.000. Kalau kalian tahu, itu cuma waktu 1,5 tahun atau 2 tahun. Bayangin, naik sesignifikan itu. Sekarang berapa? Gitu. Nah, Sampurna dulu kurang bagus apa? Dari 6.000 turun 1.000. Perusahaan gas negara kurang bagus apa? Gitu. Krakatau Steel itu pabrik baja terbesar satu-satunya di Indonesia. Punya pemerintah. Turun terus. Apa lagi? Dan banyak perusahaan-perusahaan lain yang dulunya itu bagus, bahkan sekarang udah delisting gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kinerja perusahaan itu akan sustain apa. Dulu Tele jualan pulsa, orang semua bilang, oh ini perusahaan murah, bagus, siapa nggak beli pulsa. Sekarang nggak ada orang beli pulsa lagi. Ngapain gue gosok pulsa lagi, dari M-Banking udah bisa. Benar nggak? Hancur gitu loh. Makanya jadinya cut loss itu penting gitu. Karena kita tuh bukan orang dewa banget yang selalu milih saham dan selalu benar. Kita pasti salah, dan ketika salah ya akuin gue salah dan gue keluar dulu. Even kalau perusahaannya bagus ya, nanti ketika mulai up gue beli lagi. Kan nggak ada batasan, nggak boleh beli lagi apa enggak. Nah, ini ada yang komen kok, masa main saham cuma buat cut loss? Masa main buat cut loss? Cut loss itu adalah insentif. Tujuan kita pasti cuan. Sometimes kita pengen cuan tapi market nggak kasih kita cuan gitu ya kan, ya mau nggak mau cut loss. Karena kalau nggak cut loss ya kayak Arto deh, salah masuk di 15.000, kita kan nggak tahu 20.000 itu peak atau 30.000 atau 50.000, bener nggak ada yang tahu. Toh dia naik dari 200 sampai 20.000 gitu, nggak ada yang tahu dia bisa naik sampai berapa. Orang lihat 2.000 aja udah mahal, ternyata naik sampai 20.000 ya. Jadi kalau kita ternyata masuk di 15.000, ternyata dia mulai downtrend dan ternyata patah titiknya, terus trennya sudah mulai lemah, terus dari sektoral juga udah mulai jelek, suku bunga udah mulai dinaikin. Terus kalau 14.000 gue bisa cut loss, kenapa gue nggak cut loss? Kita tahu ini bakal turun, tapi nggak mau cut loss deh. Berarti kan aneh gitu loh. Ya lu tahu ini mau turun, ya lu keluar dulu gitu. Kok rugi? Ya nggak apa-apa, rugi itu nanti kan bisa digantiin sama yang lain, daripada lu ngarepin perusahaan yang udah jelas bakal turun tapi nggak mau keluar. Tadi bilang main saham cuma buat cut loss doang, dapat sama dari Kokris. Ini kita udah lumayan, udah sejam kok. Ya udah siap nih. Sip. Nah, mungkin aku tanya 2 pertanyaan terakhir deh kok. Kalau di join, Koko paling suka fitur yang mana? Yang paling sering Koko pakai? Join ya, yang paling pasti gue pakai buat haki lah.
order book, klik harga, tinggal masukin lot, buy, selesai. Itu cara ninja gue buat beli, gak usah pusing, cepet. Mau jual juga cepet, mau nggak cepet gitu. Itu fitur yang udah pasti tiap hari kalau gue beli ya udah tinggal pencet harga, masukin lot, buy, selesai, cepet banget. Nah, order booknya kok ada berapa banyak? 10 lah, mentoknya 10. Kalau bisa 20 juga gue kasih 20 order book. Oke, nah terus nih, aku mau tanya rekomendasi saham. Tapi tadi kok Chris udah lumayan banyak spills Banyak. rekomendasi saham ya. Jadi teman-teman bisa yang udah nonton dari awal udah dapat banyak banget ya, nggak cuma dua. Ini bagus, ini bagus gitu. Tadi rencananya cuma mau nanya 2 kok, tapi kok udah spill lebih dari 2. Iya, makanya. Jadi cukup ya guys. Itu teaser biar kalau kalian mau dapat lagi nonton ya dari awal gitu. Nah. Bener. Nonton lagi ya dari awal. Nanti bakalan di save kok. Oke, mungkin aku rangkum ya. Buat teman-teman yang kita kan hari ini bahas tentang cut loss nih. Kalau dari Kokris sendiri, mungkin untuk berapa persennya kita cut loss, balik lagi ya, masing-masing kita trading plan kita kayak gimana. Nah, sebelum kita masuk atau beli saham, kita harus bikin trading plan-nya dulu nih. Kita harus cut loss di berapa, kita harus take profit di berapa. Nah, buat yang teman-teman yang pada nggak mau cut loss nih, kalian berarti harus lihat fundamentalnya dulu nih, bagus apa enggak. Terus lihat trennya juga, jangka panjangnya gimana. Terus kalau kalian mau beli saham, kira-kira yang uptrend ya kok? Ya.